Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah yaumina hadha ila yaumil ba'ats wa nahur amma ba'du. Yang saya hormati Dekadem kita Ustaz Haji Munawar, Ustaz Haji Suwita, Ustaz Syahid ya? Ya, tinggal di mana Ustaz Syahid? Oh, masih ada 12. Orang tua kita ada Pak Haji Yani, Pak Haji siapa lagi Pak? Pak Haji Syahid, ya. Pak Haji Masna, Pak Solihin, jangan lupa juga tamu kita orang seberang atau Taufik, seberang sana, seberang jalan. Ibu-ibu juga ada berapa orang Bu yang ikut pengajian Bu? Berapa? 20. Gak kehitung. Mudah-mudahan kagak kehitung ya. Baik. Sebelum kita mulai pengajian, ya, kita sama-sama baca Fatihah, karena kalau tradisi pesantren itu sebelum mulai pengajian biasanya baca Fatihah buat baginda Rasul, para sahabat, para aulia, para ulama, para guru-guru kita. Itu kalau bahasa pondok namanya nyambung sanad keilmuan. Nah, ya. Jadi saya bisa karena guru saya, karena kiai saya terus sampai ke Rasulullah, sampai malaikat Jibril, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya al-ilmu bis sanad. Ilmu itu harus ada mata rangganya, ya kan? Karena kita tidak mungkin lahir langsung pintar, itu nggak mungkin kan gitu ya. Mari sama-sama baca Fatihah Hadratul Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila hadrati jami'i sahabatir rasul ajma'in wa ila hadrati jami'il awliya ta'ala wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa muallimina wa ila hadrati jama'atina fi hadzal musalla mubarak. Nas'alukal barakah wal karamah bi'aihim wa karamatihim bi'idhnillahi ta'ala syai'un lillailahum al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Fatihah juga termasuk memperbaiki niat kita ya. Mudah-mudahan kita semua, saya terutama, selalu diberikan ikhlas, selalu diberikan istiqomah ya. Jamaah sekalian, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah al-qismul awwali fi ta'at, membahas tentang taat kepada Allah. Namun sebelum itu saya akan sedikit mengulas hikayat. Jadi pada zaman Rasul, ketika Rasulullah akan memasuki Masjid Nabawi ya, itu Rasul ya, itu Nabi Muhammad melihat setan di depan masjid, nggak mau masuk. Ini ditanya sama Nabi, apalagi kenapa kamu? Karena Nabi Muhammad itu kan orang yang diberikan keistimewaan untuk bisa melihat hal yang gaib. Kenapa kamu nggak mau masuk? Kayaknya kamu dari tadi mondar mandir kayak orang bingung. Kenapa?
Karena yang nanya Rasulullah, maka setan jawab dengan jujur, gak berani bohong. Ya Rasulullah, saya sebenarnya dari tadi itu pengen, jadi di dalam masjidnya itu Pak Yani ada yang satu orang yang lagi tidur di pojokan sono gitu, yang satu orang lagi sholat, jadi udah berpuluh-puluh rakaat. Terus apa maksud kamu, kata Nabi? Saya tadinya mau menggoda orang yang lagi sholat, tapi berhubung ada orang yang lagi itu, saya gak berani masuk. Gitu. Terus Nabi nanya, kenapa kamu? Bukankah yang kamu takutkan harusnya orang yang lagi tidur? Nah, orang yang lagi sholat kamu gak takut, kenapa? Ya Nabi, kalau orang yang lagi orang yang bodoh, gak bisa pakai sholat jungkir balik gak tahu caranya. Sementara orang yang lagi itu orang yang alim, orang yang mengerti ilmu agama, mengerti ibadah cara-caranya. Jadi kamu takut sama orang itu, dia orang yang sholat mah gampang banget, kecil lah gitu. Saya goda juga kali gak kegoda gitu. Kira-kira begitu. Ya. Itu orang yang mengerti ilmu fikih, orang yang alim, tidurnya aja dikasih sama masyarakat, apalagi bangunnya, kan gitu. Kira-kira dari hikayat ini apa yang bisa kita ambil? Ternyata kalau kita pengen bisa mengendalikan atau kita bisa menahan godaan setan, bahwa kita harus punya ilmu agama yang baik, ya kan? Supaya gak gampang kepengaruh. Ada orang ikut tawuran, ternyata dia sekolah pasti gak bener, ngaji gak mau, ya kan? Wah, nggak ngerti agama, itu tawuran. Ya anak kita. Tapi kalau anak kita ngerti agama, dia mikir nggak boleh. Nanti kalau mau bunuh orang dosa besar, nggak jadi dia ikut tawuran, ya kan? Ayo, narkoba enak loh, gratis buat mulai. Tapi anak kita ngerti itu haram, walaupun enak tapi dosanya besar, nggak jadi, ya kan? Nah, gitu. Sehingga dalam satu syair dikatakan begini. Wa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Orang yang mengerti ilmu fikih satu orang, ya, itu lebih berat bagi syaitan untuk digoda ketimbang 1000 orang yang ahli ibadah. Maka di sini ada perbedaan antara abid, orang yang ibadah, dan orang yang faqih, orang yang mengerti ilmunya. Ya. Sama kayak orang puasa, tapi ngomongin orang jalan terus, ya kan? Tapi kalau orang ngerti, jadi puasa gak boleh ngomongin orang, nanti pahalanya gak dapat. Bodoh amat, udah tanggung, udah kadung ini mah, udah kadung dijawabnya begitu. Ya. Tapi dia gak tahu bahwa dengan menghibah, dengan memuji orang itu pahalanya hilang. Kira-kira begitu, ya. Jadi sebenarnya musuh setan itu bukan orang bodoh temannya setan, ya. Jadi musuh setan orang yang mengerti, kan gitu kan. Gitu. Jadi kalau makanya kalau kata Imam Al-Ghazali itu, kalau orang yang alim, orang yang selevel kiai, selevel ustad, itu setannya juga orang pintar lagi, bukan sembarangan. Setan yang pendidikannya tinggi, mungkin kuliah lah setannya begitu kira-kira. Tapi kalau yang digoda orang yang tidak sekolah, setannya juga sama, tidak sekolah juga. Jadi tergantung yang akan digoda. Jadi ada ada kelas-kelasnya gitu ya. Setan juga begitu ya. Oke, yang kira-kira begitu. Itu motivasi buat kita bahwa kita ya harus belajar supaya kalau kita sholat kita sah, kalau kita apapun ibadah kita supaya diterima. Kan pengennya entah sholat, entah ibadah, kan pengennya diterima hanya kajian, pengennya diterima gitu kan, dapat pahala lah kira-kira gitu. Baik, selanjutnya i'lam anna awamirillahi ta'ala faraidun wa nawafil. Sesungguhnya perintah Allah itu dibagi dua, ya. Yang pertama
fardu. Fardu itu wajib, ya kan? Kullu ma ya aujabahu Allah Ta'ala yusabu bi fi'lihi wa yu'aqabu bi tarkihi. Wajib adalah sesuatu yang diperintahkan Allah, kalau ditinggalkan mendapatkan siksa, mendapatkan dosa, kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Misalnya sholat wajib, ya, itu namanya fardu. Fardu kudu, nggak bisa diwakilin, ya. Sholat mewakilin kamu, kalau lagi capek nih, itu kan lagi ibadah wakilin ya, gitu. Dia masih nggak bisa, ya. Fardu ain setiap orang wajib, ya, kecuali kalau memberikan zakat boleh diwakilkan. Saya dimenawar sama wakil tolong dong bagiin zakat mal saya, wah, boleh tuh. Tapi kalau kata dimenawar, ada dong wakilannya sholat zuhur lagi tanggungnya gitu, banyak tugas gitu, nah nggak bisa, nggak bisa diwakil kalau gitu, ya kan? Itu namanya wajib, ya. Makanya capek kayak apapun dipaksa, kan gitu, karena nggak bisa diwakili. Makanya ada pilihan, mau sholat atau mau disolatin, kan gitu kan? Gampang. Malas mau sholat atau mau disolatin, ya sholat aja. Ya. Itu namanya apa? Yang kedua, nafil yang kedua sunnah. Kalau sunnah itu ma yusabu bi fi'lihi wa la yu'aqabu bi tarkihi. Sunnah adalah sesuatu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Qobliyah, ba'diyah, ya kan? Nah, itu namanya sunnah. Ya. Nah, kata Imam Al-Ghazali, beliau memberikan pengertian fardu begini. Fal fardu ra'sul mali wa huwa aslul tijarati wa bihi tahsulun najabah. Fardu, sesuatu yang wajib, kata Imam Al-Ghazali, diibaratkan ra'sul mal, modal pokok. Ya, kayak Budi mana Budi? Dagangan. Ra'sul mal 1 juta, buka warung nasi uduk. Nah, itu namanya ra'sul mal, modal pokok. Ya, itu namanya wajib. Wahwa asli tijarah, ya modal pokok untuk berdagang. Misalnya Pak Taufik jual cincin gitu kan, cincinnya kan harga terus gitu, ya kan? 5 juta, itu Rasul modal pokok. Jadi kembali lagi 5 juta, modal 5 juta kembali 5 juta. Ya, misalnya Budi modal 3 juta, kembali 3 juta, itu namanya modal pokok, itu namanya wajib. Sholat, ya, 4 rakaat, sholat zuhur, asar, isya. Jadi pahalanya nggak perlu 7 rakaat, ya, kalau berjamaah. Itu namanya modal pokok. Ya, kembali pas-pasan, kagak untung sama sekali. Ya orang sholat wajib doang gitu kan, sunahnya kagak, gimana mau ada lebihan gitu kan? Nah, kira-kira gitu, ya. Nah, wanaflu, nah tadi wajib ya, jadi 5 juta kembali 5 juta. Misalnya siapa namanya Ustaz Syahid pinjam uang mengajiani 5 juta, kembali 5 juta. Itu kata Pak Jani. Lu kalau ada terima kasihnya apa? Lebihnya dikit, nggak bisa begitu. Ya, oke. Warna sedangkan sunnah, kata Imam Al-Ghazali, bahwa arifu sunnah itu adalah keuntungan. Ya, contohnya apa? Misalnya Pak Haji ini sholat maghrib, habis sholat maghrib, ba'diyah maghrib. Tadi berjamaahnya kita maghrib 27, ya, 27 derajat. Nah, karena kita menjalankan sholat sunnahnya, sholat sunnah ba'diyah, ditambah plus zikir, jadi kita dapat keuntungan. Pahala sholat ba'diyah dapat, pahala berzikir dapat, ditambah lagi baca Quran, banyak pahalanya. Tapi kalau kita cuma sholat wajib aja, ya udah cuma dapat 27 derajat, ya, gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya
sudah kan gitu. Setorannya 100.000. Kata Pak Taufik, 100.000 cukup buat setoran doang, bisa ada mana punya istri, punya anak yang pergi, nah ya kan? Karena angkotnya kosong. Padahal kalau diisi dapat 50 orang. Coba kalau ada isinya semuanya. Ada itu namanya sunnah. Ibadah sunnah adalah keuntungan. Ya. Wabihi al-fawzu bidarajat. Dengan sebab kita menjalankan ibadah sunnah itu, kita mendapatkan keuntungan dan keuntungannya berlipat-lipat. Ya, si Budi jualan nasi uduk ya, menawar ya. Ternyata ada lagi timus, ada lagi gembrong, ada lagi yang nitip apalagi ketan, ada lagi yang nitip, banyak yang nitip. Ya, padahal Budi nggak bikin gembrong, ngambil untung dari penjualan gembrong. Nah, itu namanya keuntungan. Ya, itu. Insya Allah kalau di kau apa nggak ada yang mau tanya, apa takutnya? Nggak ada yang buat. Nah, itu ya. Oke, ya. Itu pengertian sunnah. Jadi mulai sekarang jangan malas sholat sunnahnya. Ya, kalau takut sholat sunnah waktu udah komat ya bisa sholat sunnah langsung sholat wajib jamaah. Setelah itu baru waktunya. Tapi jangan ada fobia badinya semuanya, ya. Sholat subuh pakai badi ya. Wah, nggak ada badi subuh, ada fobia subuh ya kan. Oh, saya mau banyak Ustaz, saya mah walaupun nggak boleh saya mau fobia badi saja lagi gitu. Ya nggak bisa. Ya, harus tahu hukumnya gitu ya. Gitu ya. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Nabi SAW yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'i maftarat alaihim wa la yazal 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Artinya seorang hamba mendekatkan kepadaku dengan melakukan kewajiban-kewajiban. Sholat wajib ya, dekat. Tapi kata Allah, wala yazul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tapi hambaku juga dia melaksanakan sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi kalau cuma sholat wajib doang, kita belum cinta. Ya, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Itu belum dicintai sama Allah. Tapi ketika kita ditambahkan sholat sunnah, kata Allah, hatta kutiba sehingga aku mencintai hambaku, dia bukan cuma sholat wajib, tapi juga sholat sunnah. Ya, mending kalau sholat wajibnya khusyuk, ya, sholatnya benar. Udah sholatnya kagak khusyuk, kagak benar, nggak pakai sunnah lagi gitu kan? Kan begitu ya. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi dikatakan awwalu ma yuhasabu al-'abdu bi yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama ditanya nih, dihisab nih kalau di akhirat itu sholatnya itu. Hambaku kata Allah ya malaikat, ya malaikat lihat hambaku sholatnya. Ya sholat ini bolong-bolong ya Allah. Ada sholat sunnah enggak? Enggak pernah sekali pun. Ya itu kan, itu ya terpaksa ya Allah Ta'ala sholat sunnah. Ya udah sholat sunnahnya buat tambahin. Jadi kalau ban kita bocor, sholat sunnahnya itu buat nambal bannya nih. Ya, gitu. Enggak ada ya Allah, coba cari lagi kata Allah. Enggak sama sekali. Kayaknya dia enggak pernah sholat sunnah nih. Waduh, gimana? Ya sudah kan, bolong-bolong kita. Ya. Faiza ahbabtuhu kuntu kalau aku sudah mencintai hamba aku kata Allah. Ya, gitu kan. Sholat munawar, sholat wajibnya rajin, sholat sunnahnya rajin. Kata Allah, faiza ahbabtuhu kalau aku sudah cinta kepada hambaku, karena apa dicintai? Karena dia sholat wajib juga sholat sunnah, maka apa yang dia minta aku akan kasih. Kata Allah. Kuntu samu, ya. Anda dia suami, aku dengarkan apa yang dia sampaikan kepada aku. Wabah sumbu ada dia dan aku lihat dia, ya sebagaimana dia melihat. Bahkan kecuali lisanmu sampai lisannya
sholatnya pun dia mengucapkan, ya, membaca zikir. Wah, zikir juga, gitu ya. Sehingga ada ungkapan Pak Haji dulu waktu saya kecil, saya pernah bilang begini. Itu bahasanya bukan bahasa hadis, tapi bahasa pribadi. Katanya gini, mantar kabir dan fahwakirun gitu. Kata Kiai, siapa santri yang sholat habis kabur, nggak pakai wirid lagi, nggak pakai wajah sifar, nggak pakai tasbih atau apa, maka kirun dia bagikan monyet. Gitu. Kirun itu monyet, ya, monyet begitu kan, dapat makan langsung kabur. Jadi kata Kiai, mantar kabir dan fahwakirun gitu. Siapa yang sholat wirid nggak pakai wirid, diam-diam aja, ini kan dalam hati wirid itu mah udah diam aja, dia gitu, nggak dikir nggak apa, maka dia seperti monyet. Ya monyet mana ada sih berpikir kan dia, yang kan berpikir ya, berpikirnya alam monyet beda lah, pakai tidak kan, ya, gitu. Ya, dia pikir walau sebentar, ya, jangan sampai selesai doa, ya sebenarnya selesai doa. Mana ternyata makmumnya pada pergi masuk pada makan. Saya buat sendirian. Mau ngajakin, mau sholat lama-lama saya lihat kagak ada yang jadi salah. Kan begitu. Ya, rupanya pada laporan ini makmumnya gitu kan. Gitu ya. Wayadu ala dia bisyubiha, dan tangannya juga berdoa membuka tangannya. Jangan lupa doa. Tuh, ya. Jadi gimana kalau itu pakai tangkapnya ini ya, soalnya pakai tangkap itu bukan pakai hemat. Kalau cuma sholat wajib namanya pakai hemat itu, harganya juga murah. Pakai hemat atau pakai tangkap? Kalau di apa namanya itu, di apa di desa, pakai hemat 10.000, pakai tangkap 20.000 Pak. Ya, jadi kita ambil pakai tangkap, iya kan? Ya, jadi kalau pakai tangkap apa? Sholat qobliyah, kalau kekejar minimal Pak. Sholat fardunya, ba'diyahnya kalau ada ba'diyah terus. Kemudian zikirnya dan doanya. Karena kata Allah, wa yatubu allati yabtishu biha. Tangannya mengalir kepada aku meminta anaknya di pondok, ya Allah semoga anakku betah, utangnya benar semoga bisa bayar utang. Karena doa setelah sholat itu dijawab. Kapan lagi? Ya. Wa itu alati yang musibah, dan kakinya yang melangkah sudah datang jauh-jauh ke musola hanya sholat wajib doang. Sunnahnya kagak dikit apalagi berdoa juga enggak. Tapi permintaannya banyak banget. Kebanyakan dia kok pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya kontrakan. Wah kerjanya pengen gajinya naik, tapi doa kagak pernah. Tidak ada dikasih maka kalau kayak gitu. Nggak bakal dikasih, orang kagak minta. Kalau pengen dikasih minta gitu ya. Jadi cara minta ini berdoa di sholat. Karena termasuk waktu mustajab itu adalah setelah sholat. Itu ya. Namanya pakai lengkap, jangan pakai hemat murah. Pakai hemat ya. Kuota ya. Ya kalau kuota berapa? Yang 24 jam 15.000. Sebulan 70.000. Udah. Kadang-kadang kita beli paket lengkap pakai kuat, masa sholat pakai lengkap nggak kuat kan? Padahal masih bisa berdiri, masih bisa duduk. Ya. Nah, itu hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu redaksinya dari apa namanya, kalimatnya dari Allah, tapi redaksinya dari Rasulullah. Namanya hadis qudsi. Beda dengan hadis tadi. Kalau hadis tadi itu ya redaksi sama apa namanya, maksudnya dari Rasulullah. Ya, paham ya kira-kira ya. Jadi mulai hari ini harus ambil paket lengkap, jangan paket hemat ya. Oke. Kenapa? Karena kata Imam Al-Ghazali dalam paragraf berikutnya dia mengatakan walan tasila ayyuhat talibu ila qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahzatika wa anfasika hina tusbiha ila hina tumsi. Karena kamu
wahai Habib, wahai manusia, kamu gak mungkin bisa menjalankan perintah Allah kecuali kamu perbaiki hati. Niatin, maksudnya niatan saja pengen melihat, ya. Itu. Kalau dia katanya muraqabah, iya ya, saya udah umur segini, dulu saya sholatnya kalau lagi mau, gitu, ya. Jadi apa namanya, merasa bahwa sholat itu kita perlu. Kenapa? Karena sholat itu Allah yang perlu atau kita yang perlu? Kita yang perlu. Kalau Allah, kata Allah dalam buku, dalam kitab Bapa Nasrani tadi, sekalipun seluruh umat manusia dunia gak ada yang sholat, Allah gak rugi, gak memberikan manfaat kepada Allah dan tidak memberikan bahaya kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena sholat itu kan adalah rasa syukur kita kepada Allah. Jadi kalau ada orang syukur, ya kemudian ada dikasih duit banyak, gajinya tinggi, gede, karirnya bagus, kagak sholat, berarti dia gak bersyukur. Ya seperti yang di Munawar, Pak Taufik, itu saya setelah beliau PNS luar biasa, semakin rajin ibadahnya. Ya. Bahkan nggak tampak waktu kadang-kadang azan juga, ya walaupun sudah PNS tapi azan tetap jalan, ya kan? Karena nggak menurunkan gitu, nggak menurunkan semangat untuk tetap ibadah. Kita apalagi ya, walaupun sebentar lagi pensiun tapi beliau masih mau ngaji, ya itu sebagai contoh ya baik, ya. Jadi harus ada niat. Kalau udah muraqabah itu, kalau kita udah niat nanti kita enteng Pak, mau ke musola kayaknya enteng gitu. Ya, nggak pakai berat. Tapi kalau nggak diniatin, udah kayak digangguin berapa kilo itu kaki ya. Berat banget. Ya komat udah maksudnya di rumah aja lah. Gitu ya, paling-paling juga imamnya takut. Udah nggak usah lagi gitu. Gitu tapi ya. Oke, padahal masih ada makmum masbuk, ya kan? Walaupun kita nggak makmum wajib, kita masbuk masih tetap dapat pahala berjamaah. Kan begitu, ya. Nah jadi gimana cara supaya kita enteng beribadah? Pertama kata Imam Ghazali, benerin hati kita dulu nih, benerin niat gitu, ya. Yang kedua, kalau hati udah baik, maka jawarihnya nih, anggota badannya enak enteng, karena hatinya enteng, ya kan gitu kan, ya. Kemudian apa? Maka kita juga ya jiwa nafas kita enteng aja, enak aja gitu. Perasaan nggak ada rasa sakit ya kita ya. Tapi ketika udah selesai sholat baru terasa encoknya dan sebagainya. Tapi begitu sholat nggak terasa. Nah, ya kan? Sampai kapan? Ya dari mulai pagi sampai sore. Kan gitu. Makanya perlu niat, ya, niat ibadah. Ya. Oke. Kenapa? Nah, sehingga Imam Ghazali mengatakan demikian. Bahkan Allah Ta'ala muttali'un ala dhammirika. Kalau kita tidak memperbaiki niat kita, maka Allah melihat hati kita. Ya. Hati kita dilihat sama Allah. Dan Allah yang membimbing lahir batin kita. Dhamir ya musyrikun ala dhahirika wa batinika wa muhitun bi jami'i ahwatika wa khataratika wa khatatka, dan seluruh pergerakan kita, ya, diamnya kita, hati kita ngomong apa Allah tahu, ya. Kita bergaul Allah tahu, ya. Kita menyendiri Allah tahu, menyendiri bangun tidur ditanya Allah topik udah sholat, udah. Oh ya udah hebat, padahal kita belum sholat, ya. Mutarad itu beda dari ta'ala. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita itu Allah sudah tahu, ya kan? Oke. Maka kalau begitu kita nggak ada tempat untuk ini Pak, nggak ada tempat untuk apa namanya menghindar. Kalau ya semua bil mulki wal malakuti sakin. Nggak ada kita tempat untuk menghindar, untuk bersembunyi. Kemana pun Allah tahu, ya. Sampai seluruh langit dan bumi illa wajabbarus samawati wal ardi muttali'un alaihi. Kemanapun kita pergi,
kita lagi diam, lagi berjalan, lagi menyendiri, lagi bergaul, Allah pasti melihat kita. Sebagaimana surat Al-Ghafir ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Artinya Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh mata kita dan apa yang dijelaskan, ya, apa yang dilihat oleh mata kita dan apa yang disembunyikan oleh mata kita, yang kita lakukan secara terang-terangan maupun yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, Allah tahu. Sehingga ya'lamus sirra wa akhfa, Allah tahu, ya, Allah tahu. Oke, misalnya nih suaminya rajin ke musola, Darul Arqam Syahid, tapi istrinya nggak pernah ikut jamaah. Ya, kalau bisa mah ajak aja ya. Ya, suami ya, bapak nih jamaah ke musola, yuk ikut ngaji yuk, ya kan? Itu ya. Jangan kita rajin ke musola, bini kita di rumah. Ya kalau berat seperti kadang-kadang bini kita malah nonton TV, ya, gitu kan? Kita mau berangkat masih nonton TV, pulang dari musola berangkat masih nonton Indosiar juga. Itu dimatangin dulu, kan? Nah, ya mudah-mudahan ke depan bukan hanya kita, tapi kalau memang istri kita sedang sholat tidak ada halangan, aja, ya, kecuali kalau ada sakit atau gimana, ya. Nah, oleh karena itu kesimpulan pada pertemuan kita kali ini, jadi kembali bahwa kewajiban adalah sesuatu yang dianggap modal pokok, sedangkan sunnah adalah untungnya. Maka yang baik bagaimana kalau kita pengen dicintai Allah, kita lakukan yang wajibnya, kita lakukan yang sunnah, berzikir dan berdoa. Kita ambil paket lengkap, jangan paket hemat, ya. Makanan aja kalau paket hemat agak enak, agak ada rasa-rasanya. Namun paket hemat seperti makanan bergizi gratis, ternyata ayamnya cuma dicelupin garam, ya kan, kalau garam gitu kan nggak ada bumbu yang lain, paket hemat kan, nggak ada rasanya, ya. Nah, mudah-mudahan semakin hari kita semakin semangat dalam beribadah, ya. Ya, baik. Sebelum kita tutup pengajian kita pada malam hari ini, tapi bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ada. Ya, silakan aja. Mengenai sujud sahwi tadi. Kita kan sholat kadang-kadang suka lupa tuh ya. Kita kan dianjurkan untuk sujud sahwi ya. Terus apabila kita sujud sahwi tapi udah merasa nih udah cukup nih bilangannya, kita sujud sahwi juga, apakah ternyata memang tuh sholat masih kurang satu rakaat misalkan, apakah sujud sahwi itu bisa menutupi satu rakaat itu? Jadi kalau sujud sahwi itu kan bukan ke jumlah rakaat, keraguan dalam rakaat, tapi misalnya kita lupa baca qunut misalnya, jadi bagian dari apa sunnah apa, ya. Atau kita misalnya tadi pas sujud lupa baca tasbihnya, ya kan? Nah, atau kita lupa rakaat awalnya, itu baru sujud sahwi. Tapi kalau ragu dalam rakaat, maka ada aturannya. Kalau ragu 3 atau 4, ambil yang 3. Ambil yang sedikit ya, ambil yang sedikit, gitu, ya, gitu. Yang udah pas, tapi pas begitu kita mau salam ragu, ya nambah lagi. Iya. Itu karena apa? Karena itu sudah merupakan hukum, ya kan? Hukum beda dengan sifatnya bacaan sunnah. Ya, kalaupun misalnya kita lupa qunut, kemudian kita masuk sahwi, ya nggak apa-apa. Karena yang namanya sunnah tadi sesuatu yang dikerjakan Allah Taala, kalau tidak dikerjakan nggak mendapatkan dosa. Itu aja. Ya. Terus kalau misalkan ya mungkin kita masih bujangan pernah bandel gitu ya, kita nggak tahu bahwa sholat yang kita tinggal berapa gitu kan ya. Nah pas kita sadar itu kita pengen ganti kan, kalau menurut Imam Syafi'i kan memang harus diganti. Kalau menurut yang lain kan coba dengan taubat gitu kan ya.
Itu apakah apakah itu perlu kita, kalau kita ketemu sapi, apa perlu kita ganti, apa kita setiap habis sholat apa kita sholat lagi dengan kodok atau gimana? Ya, sebenarnya kalau saya membayar sholatnya tadi mengkodok dulu dia harus sholat dulu, mengkodok asar sholat asar. Tapi sholat asar nggak boleh sholat sunnah? Boleh? Nggak apa-apa. Itu kodok. Nah sekarang kalau bilangan kita udah nggak tahu berapa yang kita tinggal gimana? Nah, jadi kita ambil keyakinan, ya kira-kira 5 tahun misalnya, atau kalau dijumlah misalnya sekitar, jadi ambil karena kita kan punya perkiraan. Nah, kalau mohon maaf, umur kita nggak tahu, kalau nanti menjelang kita ajal, maka sebaiknya wasiat sama keluarga kita. Ya, tolong takut saya pulang, kemudian masih punya kita sholat sudah waktu misalnya, biar nanti difoto sama keluarga atau diberikan kayak gitu. Ya, makanya Imam Syafi'i itu dalam hal ibadah luar biasa, dia sekali, ya, gitu. Jadi ambil aja kalau harus ada perkiraan. Ya. Tapi kalau misalkan kita laksanakan lebih pun nggak masalah ya. Itu istilahnya apa sih? Kalau itu pahala buat kita gitu ya. Iya. Tapi kalau ternyata kita sudah cukup, lebih lagi ya jangan. Kan nggak boleh. Ya kalau kita ya seperti itu. Baik, sudah dipahami. Atau ada yang lain yang menanyakan apa itu? Ya, baik. Mari kita sama-sama tutup pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita niat untuk memperbaiki sholat kita dan niat untuk menambah dengan sholat sunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aghfirna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi alamin. Inna siratal mustaqim. Allahumma billahi wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.